Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Kalaupun ada yang sedang tidak baik-baik saja, it's okay, it's life. Hidup itu selalu up and down. Teman-teman, berdamai adalah topik latihan kita malam ini. Selama 1 jam ke depan, kita akan dipandu oleh Dr. Yudi Gejali, Practice Leader Tergar Indonesia, untuk latihan dan studi bersama. Seperti biasa, sebelum kita mulai latihan, kita akan sama-sama membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Sudah ada di layar, teman-teman bisa mengikuti ya, saya akan pandu. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Baik, teman-teman, selamat berlatih, dan selanjutnya saya akan serahkan ke Dr. Judith. Silakan, Dok. Baik, selamat malam Mbak Dela. Malam. Oke. Kita sebentar, saya lihat dulu. Oke, kita akan latihan dulu ya. Untuk mungkin sekitar 15-20 menit kita latihan meditasi. Kemudian kita akan mulai masuk ke topik malam ini yang sedikit agak membosankan. Oke, baik. Ya, saya undang teman-teman untuk duduk dengan nyaman, dengan tulang belakang yang tegak. Rilekskan pundak. Yang dilakukan hanya duduk saja. Tidak perlu melakukan yang lain. Tubuh duduk di sini. Dan batin sadar, tubuh sedang duduk di sini. Sadari kepala, sadari wajah, hanya menyadari saja. Sadari pundak, sadari lengan, jari-jari tangan, hanya menyadari saja.
menyadari dada, perut, alas duduk, bokong dan paha, tungkai, jari-jari kaki, kembali dari atas, menyadari puncak kepala, kedua telinga, wajah, hanya menyadari saja. Tidak perlu berusaha untuk tenang, tidak perlu berusaha untuk fokus, tidak perlu berusaha di menyadari leher, pundak, kedua lengan, jari-jari tangan, menyadari dada, menyadari pergerakan dada saat bernafas. Menyadari perut, menyadari dan hanya hadir bersama sensasi di perut kita.
menyadari area duduk. Hadir bersama bobot tubuh kita. Tubuh kita punya bobot. Kita rasakan dan hadir bersama bobot tersebut. Menyadari tungkai dan kaki. Hadir bersama sensasi-sensasi di tungkai kaki kita. Kembali ke atas, ke puncak kepala. Hadir bersama puncak kepala kita. Hadir bersama sensasi di wajah. Di kedua telinga. Hadir di setiap tarikan nafas. Nafas masuk dan nafas keluar. Hadir bersama sensasi dada yang mengembang, mengempis seiring nafas. Bersama sensasi di tangan, jari-jari tangan. Bersama sensasi di perut. Hanya hadir di situ, menyadari saja. Di tulang duduk.
bersama dengan bobot tubuh yang terasa di alas duduk kita. Tungkai dan jari-jari kaki. Sekarang, simply be with the whole body. Sepenuhnya hanya hadir saja bersama keseluruhan tubuh kita yang sedang duduk di sini. Tubuh sepenuhnya duduk di atas alas duduk. Batin kita sepenuhnya duduk bersama tubuh. Batin dan tubuh duduk bersama-sama. Sepenuhnya hadir bersama tubuh yang sedang duduk di sini. Tidak perlu mencari sensasi tenang, nyaman, atau apapun. Apapun yang kita rasakan, sepenuhnya kita hadir bersama dengan pengalaman itu. Be with the body. Be with all the feeling and sensations.
Di sekitar kita ada banyak suara. Hadir bersama dengan semua suara itu. Be with the sound. With the room, dengan ruangan kita berada. Pelan-pelan, yang tutup mata boleh buka mata. Be with the vision, hadir bersama penglihatan yang muncul saat ini. Hadir dengan setiap bentuk dan warna, just be with it. Be with the vision. Hadir dengan sensasi melihat. Hanya hadir saja, sadar saja. Dan sekarang tidak perlu berusaha untuk mengamati apapun lagi, bahkan tidak perlu berusaha meditasi. Simply be, hanya hadir saja. Tidak fokus kemanapun, hanya sadar apa adanya. Oke, selesai. Bagaimana latihannya? Ada yang mau sharing? Latihannya seperti apa? Boleh sharing dulu ya. Atau ada yang nggak ikut latihan? Kalau ngomongin hal-hal yang terkait meditasi, kalau nggak latihan sulit untuk karena ini kita ngomongin soal pengalaman, kita nggak ngomongin soal teori. Oke, silakan. Ada yang mau menceritakan pengalaman latihannya seperti apa, boleh. Bisa raise hand ya teman-teman ya. Nanti kita unmute. Ini ada dari Vina Putri nih, Dok. Katanya gatel seluruh tubuh. Oke, kalau gatal seluruh tubuh, be with the gatal. Hadir bersama gatal itu, ya. Oke, ada lagi? Dari Pamela Arif, saya coba mengamati rasa kantuk, Dok. Namun kesannya seperti hanyut. Mohon tanggapannya ya, Dok. Kalau ada mengamati rasa ngantuk, be with the rasa ngantuk. Jadi mengamati rasa ngantuk, menyadari rasa ngantuk. Ya. Oke. Ada lagi, Mbak Diala? Ini teman-teman mulai nulis di chat nih, ada yang bilang sendawa, pegal, ada yang bilang tenang, nyaman, ada yang bilang love it, light and calm, ada yang bilang kalau pikiranku lompat-lompat kembali ke suara, Dok, atau ke nafas, dari Mita Hanifah. Kalau pikiran lompat-lompat, apakah kembali ke suara atau ke nafas? Kalau pikiran lompat-lompat, sebelum kembali kemanapun, be with the pikiran yang lompat-lompat. Nggak perlu kembali kemana-mana. Hanya hadir dengan pikiran-pikiran yang banyak itu dulu. Tidak perlu melawan pengalaman apapun yang sedang muncul. Baik. Topik sebenarnya yang dikasih oleh Tergar untuk bulan ini adalah harmoni. Such a boring topic. I'm sorry buat panitia. Topiknya adalah harmoni. Aduh, harmoni. Kalau harmoni saya langsung ingat stasiun harmoni, halte harmoni di Jakarta, stasiun yang paling tidak harmonius.
Di Jakarta. Harmoni. Ya. Jujur ya, pada saat saya dapat topik ini minggu lalu, harmoni, tema bulan ini harmoni, saya tuh agak malas sebenarnya bahas topik harmoni. Sampai tadi malam, sampai tadi pagi, saya tuh nggak tahu mau bahas apa hari ini sebenarnya. Coba ada yang mau ngomong dulu nggak soal harmoni? Apa yang kalian pikir soal harmoni sebenarnya? Apa itu harmoni? Apakah kalian punya pengalaman tentang harmoni? Sebelum kita mau spesifik dengan topik malam ini, ya, ada nggak yang punya apa itu harmoni? Boleh raise hand, jadi saya bisa dengar suara. Silakan ya teman-teman, ini masih Saya pada nggak bisa tulis lihat, di chat nih. saya nggak bisa lihat chat, jujur. Ya. Raise hand aja teman-teman, silakan nanti di unmute. Apa itu harmoni? Apakah harmoni itu nama stasiun? Apakah harmoni itu nama tempat? Coba Mbak Diala bacain chatnya, ada apa aja. Itu ada Arnanti Primiana. Ya, sudah di unmute ya Mbak? Monggo silakan. Halo, selamat malam dokter dan teman-teman. Kalau menurut saya sepertinya harmoni itu keseimbangan ya, dok teman-teman. Mungkin ada yang baik, tapi ada juga yang buruk. Ada yang bagus, ada yang jelek dan seterusnya sih, dok teman-teman. Terima kasih dok teman-teman. Jadi apakah harmoni itu harus seimbang? Oke, ada lagi yang lain sebelum? Oke, Marshall, tadi ada Marshall siapa tuh? Single track, siapa nih? Ya, Marshall, sudah saya unmute. Selamat malam dokter dan teman-teman. Ya, apa Marshall? Menurut saya harmoni mungkin seperti logo yin dan yang ya. Waduh, berat nih. Oke, gimana tuh? Kebetulan saya lagi baca buku Tao Su. Jadi apa tuh? Gimana? Jadi seimbang atau apa tuh harmoni? Harmoni itu adalah keseimbangan alam antara yin dan yang. Jadi seperti kita bisa katakan ada pagi, ada malam, ada siang, ada jahat, ada baik, ada tinggi, ada rendah. Segala sesuatunya ada kutub utara dan kutub selatan. Segala sesuatunya di dunia ini sepertinya diciptakan ada dua hal yang sama di dunia ini. Jadi kalau dibilang ada yang jahat dan yang baik, berarti kita harus sadari bahwa orang-orang jahat pun di dunia ini pasti ada. Gitu. Kita sadari seperti itu aja. Ya, terima kasih. Jahat dan baik. Ya, jadi basically sama yang awal, jadi seimbang. Ya, kayak gitu. Tapi saya nggak ngomong saya setuju ya. Oke. Ada yang lain lagi sebelum saya coba ke topik malam ini? Untuk Darmes, saya unmute ya. Sudah silakan. Malam dok dan teman-teman. Menurut saya harmoni itu selaras antara Tuhan, semesta, dan diri kita. Keselarasan di dalam diri adalah inline antara hati, pikiran, dan tindakan atau ucapan. Jadi sehingga membentuk, jadi baik intention atau vibration atau apapun itu namanya lah, dia selaras. Jadi nggak yang itu apa Mbak? Selaras itu apa tuh? Selaras itu? Kalau selaras itu menurut saya adalah bahasa halusnya yang saya tahu cuma kompak gitu loh. Kompak, oke. Baik. Nggak tahu dok, gitu loh bahasanya. Ya, thank you ya dok. Thank you. Nah, sebenarnya gini, harmoni itu istilah dalam musik sebenarnya. Harmoni itu adalah istilah dalam tidak hanya musik tapi juga seni.
Jadi harmoni is about feeling sebenarnya. Feeling yang tercipta, kalau ada ahli musik boleh correct me if I'm wrong. Jadi harmoni itu adalah sesuatu yang terjadi saat berbagai instrumen musik memainkan suara yang berbeda, dan kadang partitur musiknya pun berbeda, dan kadang ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tapi kalau mereka bermain bersama, dia menjadi satu kesatuan yang utuh dan cocok, saling melengkapi, dan terdengar bervariasi, tapi selaras. Nah, selaras itu apa? Align. Jadi kayak nggak sama, tapi somehow kompak, membentuk sesuatu yang indah gitu. Jadi tidak hanya dalam hal musik, tapi juga dalam hal seni apapun. Contohnya seni merangkai bunga ikebana di Jepang. Seni merangkai bunga ikebana di Jepang, dia harus, saya bukan ahli merangkai bunga by the way, dia harus komposisi perangkainya itu ada yang membentuk sudut yang berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang super pendek, ada yang panjang banget, tapi somehow meskipun ekstrim berbeda, meskipun ekstrim dibuat dengan arah sudut perangkaian yang berbeda, tapi cantik kelihatannya. At the end of the day cantik. Gitu. Demikian juga lukisan, demikian juga penataan ruang, demikian juga penataan banyak hal. Harmony is about taste, feeling. Jadi ngomongin soal rasa. Demikian juga hubungan antara manusia yang berbeda, organisasi yang berbeda, dan juga rasa yang berbeda, tapi meskipun berbeda, tapi kayak bisa berjalan bersama dan saling melengkapi. That's it. Bisa berjalan bersama. Jadi saya tidak setuju dengan istilah keseimbangan, karena nggak harus seimbang. Di alam semesta ini ternyata tidak selalu harus seimbang. Pada musim gugur, maka dan musim winter, tentu saja suhunya tidak seimbang. Tapi somehow kalau kita lihat dalam perspektif yang lebih luas, yang lebih universe, ternyata saling menyeimbangkan antara musim itu. Tapi kalau kita bilang seimbang, kayaknya kok kayak statis gitu. Sedangkan harmoni tidak statis. Harmoni itu mengalir gitu. Harmoni itu hidup gitu. Now, jadi pada saat Tergar minta bulan ini tuh membahas soal harmoni, tentu saja ini nggak gampang untuk dibahas. Karena syarat untuk berjalan secara harmonis ada dua sebenarnya. Satu, kita perlu menerima kondisi yang sedang terjadi. Karena kalau kita melawan sesuatu yang sedang terjadi, maka kita sudah tidak harmonis. Ngerti nggak sih? Harmonis itu, kalau Anda pernah lihat orang main musik, ada yang main musik di sini? Sorry, ada yang main musik? Ada yang main musik nggak? Siapa yang main musik? Correct me if I'm wrong. Ya, kalau ada orang yang main musik, biasanya mereka punya lead satu, apakah alat musik tertentu atau vokalnya. Ya, siapa yang sedang main musik? Bukan anaknya ya. Saya tanya siapa yang, jadi saya ingin Anda menceritakan pengalaman Anda gitu. Jadi kalau Anda main dalam grup band tertentu, maka ada satu, and then yang lain itu, mereka melihat lead-nya itu, and then try to follow. Kalau mereka menolak lead yang sedang terjadi, maka tidak akan ada harmonis. So, the first step into harmony adalah bisa berdamai, bisa menerima, oke, Alvin. Oh, boleh. Alvin, boleh dia unmute nggak? Boleh sharing nggak, Alvin? Alvin, please. Undang ya. Sudah unmute, Mas Alvin. Halo, udah. Iya. Alvin, aku nggak bisa lihat. Alvin? Halo, iya. Yes,
please share Alvin. Gimana? Kamu kalau main musik, bagaimana caranya agar kamu bisa bermain dan beriringan sama teman-teman yang berbeda? What do you feel? Ya, kita sih biasanya rata-rata kita menyesuaikan antara penyanyi, para pemain musik, dan para pengiring dan leadernya itu semua bersatu padu mendengarkan dan merasakan apa yang dibawakan musik itu. Dan mereka menyanyikan dalam satu nada yang sama, meskipun ada yang tinggi, ada yang rendah. Kita mencari tengahnya agar mereka bisa menyanyi bersama gitu. Kurang lebih seperti itu. Thank you, Alvin. Jadi apakah kamu lihat dulu apa yang sedang muncul, and then try to feel what is happening, dan try to follow? Apakah begitu? Enggak, kita berusaha menyesuaikan dan menjadi seperti istilahnya bersatu padu gitu. Kita menyesuaikan misalnya di suara tinggi, kita menjadikan dia nadanya lebih tinggi gitu. Kita bisa menyesuaikan gitu. Ya, tapi jadi dengan kemampuan pendengaran yang baik juga gitu dari para penyanyinya juga. Jadi semua orang harus berselaras, bersatu padu agar menjadi satu harmonisasi. Ya, gitu. Thank you Alvin. Ya, berarti benar ya, aku nggak salah nih. Aku cuma feeling doang ngomongnya. Oke, jadi kalau kita mau harmonis dalam hidup ini, berarti kita perlu belajar untuk menerima dulu. Apa nih frekuensi hidup yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Kalau kita reject itu, kalau kita nggak bisa berdamai dengan apa yang sedang terjadi, kita tidak bisa mengalir bersama. Kita nggak bisa in one beat singing the song together with the universe. So, in order untuk bisa harmoni dengan hidup yang beraneka ragam ini, kita perlu pick up dulu apa yang sedang terjadi saat ini, dan perlu belajar topik malam ini yaitu berdamai dengan situasi itu, dan try to flow with it. Gitu. Kalau kita situasi yang sedang terjadi kita sudah attitude-nya adalah aku nggak mau menerima situasi ini, maka kita tidak mungkin in harmoni dalam hidup. Karena hidup ini nggak selalu semuanya sesuai lead kita. Gitu. Contohnya, siapa yang mau Rusia Ukraina berperang? Siapa yang dan by the way, Baswe, diprediksi 6 bulan ke depan dunia akan mengalami krisis ekonomi. Dan kita nggak tahu apa yang sedang akan terjadi di masa depan. COVID juga udah mulai naik lagi. So, bisa saja ritme musik ke depan itu akan menjadi ritme yang sangat cepat, bergemuruh. Kalau kita reject situasi itu, kalau kita reject the lead, kita out of the choir, out of the music. Kita nggak bisa harmonious. So, we need to make peace dulu, berdamai dulu dengan, oke, lead hidup ini saat ini akan menuju kemana? Ke sini, ke sana. Saat ini sedang terjadi seperti ini. So, kita perlu belajar berdamai. Itu adalah tahapan pertama menuju harmoni. Yang kedua adalah belajar untuk flow, belajar untuk mengalir. Nah, tentu saja belajar untuk mengalir ini nggak bisa dibahas di pertemuan kali ini. Belajar untuk mengalir ini belajar untuk menyesuaikan, bersesuaian, belajar untuk berkomunikasi dengan jernih, belajar untuk menyesuaikan rasa dan berkomunikasi apa yang saya rasakan. Saya harus ngomong, oke, this is what I feel. What do you feel? Apa yang kamu rasakan? Jadi kayak, kalau tidak ada clear communications, maka sulit untuk berjalan bersama. Gitu. Bagaimana mungkin kita bisa berkomunikasi dengan clear, kalau kita aja nggak clear dengan apa yang kita rasakan. Ya kan? So, ujung-ujungnya kita juga harus melihat dulu diri kita seperti apa. Jadi makanya, sebelum kita harmonis di luar, kita juga harmonis dulu dalam diri kita. Harmonis dalam diri kita ini perlu belajar untuk berdamai dan mengerti dengan jelas apa yang sedang kita rasakan. Dan apa yang kita mau komunikasikan. Mengenai clear communication ini, ada tahapan lain yang mungkin di masa akan datang di-share. Tapi topik malam ini adalah soal berdamai dulu.
Bagaimana caranya berdamai? Berdamai di sini, kita nggak usah ngomongin soal menerima. Atau nggak usah ngomongin soal ikhlas dulu. Itu terlalu wow. Terlalu apa ya, dramatis kalau kita bisa bilang bahwa saya bisa menerima situasi ini. Mungkin kita nggak sampai term menerima. Tapi bagaimana jika kita mulai berdamai dengan cara simple basic step, yaitu apa? Just be with it. Hadir bersama dengan situasi itu. Be present. Be present with it. Jadi pada saat kita bilang berdamai dengan situasi, berdamai dengan kondisi, berdamai dengan feeling, berdamai dengan emosi dan lain-lain, maka kita nggak usah muluk-muluk ingin memaafkan, ingin bisa menerima, ingin bisa melepaskan, ingin bisa berdamai. No, kita hanya try to be with it dulu. Karena kalau kita nggak bisa be with it, nggak usah ngomongin soal menerima atau memaafkan atau mengalir atau apapun. Kita perlu mengasah satu skill yang akan terpakai saat dunia dalam kondisi apapun. Baik dunia lagi gampang, lagi nyaman, lagi semua serba mendukung, atau saat dunia sedang susah. Yaitu skill apa? Skill untuk being present. Skill untuk hadir sepenuhnya. Gitu. Jadi ada istilah dalam bahasa meditasi itu adalah practicing the present. Kita berlatih untuk hadir. Hanya hadir saja, tidak melawan apapun. Saat ada suara, be with the sound. Saat ada rasa sakit mah, be with the pain. Saat ada banyak pikiran, tidak perlu balik kemana-mana. Be with the pikiran. Pikirannya lagi banyak, be with it. Keterampilan untuk hadir bersama itu ternyata perlu dilatih. Karena kita terbiasa untuk melawan sudah. Pada saat ada suara, nggak boleh dengar suara, perhatiin nafas. Itu melawan. Pada saat ada pikiran, oh ya nggak usah perhatiin pikiran, perhatiin nafas. Itu melawan. Saat ada sensasi yang tidak nyaman, kita berusaha untuk mengalihkan diri dari sensasi yang tidak nyaman. Kita mengalihkan diri dari apapun. Kita pengennya pada saat lagi gelisah kita pengen tenang. Itu melawan artinya. Bagaimana saat Anda gelisah, saat Anda ngantuk, saat Anda gatal, be with the situation. Hanya hadir dengan segala situasi yang sedang muncul. Dan ini berkali-kali sudah kita bahas berulang-ulang, tapi kunci untuk harmoni adalah bisa berdamai. Dan kunci untuk bisa berdamai adalah hadir dengan situasi itu dulu. Ya. Jadi harmoni ada dua komponen. Pertama berdamai, dan kedua mengalir. Forget about mengalir, itu next topic. Kita belajar untuk berdamai dulu. Kunci dari berdamai adalah belajar hadir saja dulu. Tidak perlu menganalisis, tidak perlu menerima, tidak perlu menolak, tidak perlu menyukai, tidak perlu juga tidak menyukai. Hanya be with it, netral. Hanya hadir dengan apapun yang muncul. Gitu ya. Oke, sekarang kita latihan. Instruksinya cuma satu saja. Apapun yang Anda alami, belajar hadir dengan pengalaman itu. Just be with it. Tidak perlu dianalisis, tidak perlu dialihkan, tidak perlu ditolak. Simply hadir bersama dengan pengalaman itu. Suarakah, sensasi di tubuhkah, atau pikirankah, apapun. Be with it. Ya. Oke. Silahkan tegakkan tulang belakang Anda. Mata boleh dipejamkan jika mau. Instruksi meditasinya cuma satu saja. Hadir dengan apapun yang Anda alami. Hadir bersama dengan tubuh. Hadir bersama dengan semua perasaan. Dengan semua sensasi panca indera. Simply be, hanya hadir saja.
sepenuhnya hadir dengan apapun yang Anda alami. Hanya hadir saja. Kita tidak lari ke tempat lain. Kita hadir di momen saat ini. Apapun yang sedang terjadi, this is it. Simply be with it. Apapun yang Anda alami, be with it. Tidak perlu mencari pengalaman yang berbeda. Jika banyak pikiran, hadirlah bersama dengan pikiran-pikiran itu. Jika banyak sensasi tubuh, it's okay, be with it. Oke, pelan-pelan yang tutup mata boleh buka mata. Selesai. Simpel kan latihan meditasinya, yaitu apapun yang Anda alami, be with it. Hadir di situ. Jadi tidak ada rejection, tidak ada andai-andai, contohnya tadi yang sedang gatal. Kalau kita berandai-andai, seandainya gatal ini hilang, maka kita tidak sedang berdamai dengan apa yang sedang terjadi. Tambah menderita kita. Bagaimana jika kita just be with the gatal-gatal? Ya. Karena orang yang keras biasanya adalah orang yang terbiasa menolak apa yang sedang terjadi. Kalau Anda sedang, ada orang yang bilang begini, dok saya nggak bisa maafin dia. It's okay. Berdamai dengan kondisi Anda belum bisa maafin. Yaitu bagaimana be with the emotions. Yang sedang marah, yang sedang belum bisa maafin. Be with it.
Tidak perlu berandai-andai seharusnya saya harus maafin. Kalau Anda belum bisa berdamai dengan situasi, be with the feeling. Kegelisahan belum bisa berdamai. Artinya Anda sudah berdamai. Gitu. Saya mau nunjukin satu kaligrafi dari salah satu guru Zen. Sebentar ya, saya ketik dulu. Ada yang mau bertanya silakan ya. Ada satu kaligrafi, Mbak Diela. Saya izin share screen ya, Mbak Diela. Ya, silakan. Bisa. Oke. Apakah kelihatan screen saya? Kelihatan. Google. Ya. Saya tadi sedang googling seorang guru Zen yang bernama Thich Nhat Hanh. Beliau adalah seorang guru meditasi yang telah melalui banyak kejadian memilukan dalam hidupnya, karena dia adalah salah satu aktivis perdamaian Vietnam, ya, karena beliau berasal dari Vietnam dan diasingkan dan lain-lain. So ada satu kaligrafi yang bunyinya adalah "This is it". Kalau orang yang nggak mengerti soal meditasi lihat ini tuh bingung apa. Tapi kita yang belajar meditasi, saya pribadi, saya pada saat melihat kaligrafi ini, saya merasa, ya, this is it. Artinya apa? Apapun yang sedang Anda alami, itu final. Dalam artian gini, pada saat Anda gatal-gatal, ya udah, this is it. Dalam artian tidak ada andai-andai lagi, seandainya gatalnya hilang. Atau pada saat Anda sedang gelisah, this is it. Be with it. Artinya itulah pengalaman yang perfect untuk saat ini. Tidak perlu mencari pengalaman yang berbeda. Seakan-akan alangkah lebih baik seandainya kalau saya malam ini meditasinya tenang. Padahal Anda nggak tenang. Tidak perlu mencari ketenangan kalau Anda sedang nggak tenang. Be with it. This is it. Kalau nggak tenang, ya udah, this is it. Tidak perlu mencari yang lain. Amati saja rasa tidak tenangnya. Hadir saja dengan rasa tidak tenang. Pada saat kita bisa hadir dengan apapun yang sedang terjadi saat ini, kita sebenarnya sedang berlatih berdamai dengan apapun yang sedang muncul. Dan itu adalah kunci menuju harmoni sebenarnya. Anda boleh googling tentang kaligrafi This is it dari Thich Nhat Hanh. Anda boleh print, dan Anda boleh pasang di desktop Anda. Mungkin ada orang nyebelin, this is it. Kalau ada orang si bos nyebelin itu, situasinya lagi panas, tidak perlu ada berandai-andai seandainya kantor saya lebih baik dari ini, dan lain-lain. This is it. Saat kita bisa be with the situation, termasuk be with the feeling, marah, kesel, capek, frustasi, menolak, dan lain-lain. Saat kita bisa be with the feeling, be with the sensations, sebenarnya kita sedang belajar untuk berdamai. Jadi kunci dari berdamai, sebenarnya tidak perlu terlalu banyak teori. Latih saja satu teknik, yaitu hadir. Hadir dengan apa yang sedang terjadi. Hadir dengan situasi apapun yang sedang muncul. Oke, ada yang raise hand, tolong Mbak Dian. Mbak Theodora, sudah saya unmute ya. Oke, dokter. Tadi saya udah dapat ilmu ini tentang berdamai, dimulai dari being present, being with it. Terus tadi dokter juga udah nunjukin contoh kalau lagi susah memaafkan seseorang itu, ya udah embrace your emotion gitu ya dok ya, kira-kira gitu. Saya mau nanya dok, kira-kira berdasarkan pengalaman dokter, saya belum tahu soalnya belum kapan ya atau signal kita tahu bahwa oh udah nih aku udah bisa maafin dia gitu, atau oh udah nih aku udah selesai nih marahnya sama dia gitu. Jadi sih dok, kapan kita tahu? Kapan kita tahu? Anda pasti tahu dong. Karena Anda yang pada saat Anda sedang belum bisa, contohnya ya, saya kesal sama dia.
kalau kita nggak bisa menerima rasa kesal kita sedang tidak bisa akan harmonis. Jadi kunci pertama dari harmoni adalah kita belajar untuk be with our emotion. Bukan berarti kita belajar menikmati emosi, bukan berarti kita belajar untuk menyetujui emosi kita, tapi kita hanya just be with the experience of having emotions. Hanya hadir dalam pengalaman, oh emosi itu gini. Tidak perlu memikirkan kapan saya bisa maafin dan lain-lain. Karena kalau seandainya kita bisa oke dengan emosi yang sedang terjadi, maka batin kita sudah tidak lagi melawan. Batin kita akan kembali ke zona alaminya, dan pelan-pelan kita akan bisa ngeflow dengan hubungan diri kita dengan diri kita dan hubungan antara diri kita dengan dia, gitu. Jadi saya merasa tidak perlu terlalu memusingkan diri dengan kapan saya bisa maafin, kapan saya bisa maafin dia, kapan saya bisa menerima kondisi ini. Tidak perlu, karena itu akan terjadi secara alami saat kita terlatih untuk be with the feeling. Tahu-tahu feelingnya udah nggak ada. Tahu-tahu marahnya udah nggak ada. Tahu-tahu marahnya udah nggak ada. Karena marah, semua emosi, semua pengalaman itu sifatnya kan transient. Semuanya sementara. Jadi begitu nanti udah nggak ada ya, you will know it if there is no emotion anymore gitu. Oke? Sekarang praktek di rumahnya adalah belajar untuk be with the sound, be with the emotion, be with the feeling. Ya, pada saat lagi gelisah, belajar untuk hadir dengan kegelisahan itu. Pada saat lagi tenang, belajar untuk hadir dengan ketenangan itu. That's it. PR-nya itu aja sih. Oke, Dokter, terima kasih. Mbak Diela, saya kembalikan ke Mbak Diela. Topik malam ini saya rasa berdamai. Nektarnya adalah sari dari berdamai adalah belajar untuk hadir. Karena saat kita hadir kalau kita bisa hadir dengan berbagai situasi tanpa melawan apapun yang sedang muncul, maka sebenarnya berdamai itu hanya tinggal masalah waktu, dan harmoni juga akan muncul dengan sendirinya. Jadi pada saat kita sudah bisa berdamai, kita bisa akan nge-flow. Tapi untuk nge-flow ada skill yang berbeda yang perlu dilatih, yaitu skill untuk interaction. Interaction yang lebih sadar dan lebih clear gitu ya. Nah, itu nanti topik lain kali. Tapi saya serahkan ke Mbak Diela untuk kita tutup topik malam ini dan kita dedikasikan buat semua makhluk yang sedang membutuhkan. Terima kasih banyak Dr. Yudi, terima kasih banyak teman-teman yang telah hadir. Mari kita dedikasikan semua kebaikan dari latihan ini, bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk orang yang kita cintai, tapi mari kita luaskan termasuk juga untuk orang yang tidak kita sukai dan semua makhluk. Melalui kekuatan dari praktik berulas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berulas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berulas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu lagi di Selasa depan. Selamat malam semua, terima kasih. Bye-bye. See you semuanya, bye-bye.